kami akan memperagakan proses assembling dan analisis rekam medis, yaitu kegiatan meneliti, menyusun, dan memeriksa kelengkapan rekam medis guna untuk mendukung pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan! Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girls, Rekam medis adalah berkas atau dokumen yang berisi data lengkap mengenai identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan, tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Assembling adalah kegiatan dalam mengelola data rekam medis, meliputi proses merakit, meneliti urutan, memeriksa kelengkapan dokumen rekam medis sesuai dengan standar yang berlaku sebelum disimpan. Analisis rekam medis adalah kegiatan untuk memeriksa isi dan kelengkapan rekam medis. Tujuannya untuk memastikan data pelayanan pasien terisi dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalian tahu nggak hubungan komunikasi efektif dengan proses assembling dan analisis rekam medis kesehatan? Komunikasi efektif berperan penting karena membantu petugas rekam medis berkoordinasi dengan petugas kesehatan lainnya untuk melengkapi, mengklarifikasi, serta memperbaiki data yang belum lengkap ataupun tidak sesuai. Setiap kesalahpahaman berawal dari komunikasi yang tidak efektif. Mari kita simak simulasi dialog berikut ini. Selamat pagi, ini saya ingin mengantarkan resume medis pasien yang sudah pulang untuk dilakukan assembly. Selamat pagi, saya terima dokumen rekam medisnya ya. Mohon izin sebelumnya saya periksa kembali kelengkapannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan memeriksa identitas pasien, formulir keluar masuk, asesmen awal, CPPT, lembar persetujuan tindakan, dan resume medis. Pada tahap ini, petugas assembling memeriksa kelengkapan setiap formulir rekam medis menggunakan checklist. Formulir yang telah lengkap akan diberi tanda centang sesuai standar yang berlaku. Loh, di sini belum terdapat tanda tangan dokter dan di diagnosis akhir lembar keperawatan belum diisi secara lengkap. Berkas ini perlu diserahkan di bagian analisis untuk ditindak lebih lanjut. Petugas menemukan bagian yang belum lengkap, yaitu resume medis yang belum ditandatangani dokter dan catatan keperawatan yang belum lengkap. Kekurangan tersebut dicatat pada sticky note dan ditempelkan pada halaman yang bersangkutan sebagai penanda agar segera dilengkapi sebelum berkas diproses lebih lanjut. Permisi. Masuk. Berkas ini perlu dianalisis lebih lanjut. Baik, nanti saya akan melakukan analisis kuantitatif terhadap berkas ini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, berkas rekam medis memasuki tahap analisis kuantitatif. Pada tahap ini, petugas analisis memeriksa kelengkapan pengisian setiap formulir. Apabila ditemukan kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab untuk segera dilengkapi. Setelah saya periksa, pada resume medis terdapat tanda tangan dokter yang belum ditandatangani dan di lembar akhir keperawatan diagnosis belum diisi secara lengkap. Berarti harus dikonfirmasi dengan dokter dan perawat. Permisi dokter. Iya, selamat masuk. Mohon maaf dokter, di berkas pasien rawat inap pada bagian resume medisnya belum ada tanda tangan dok. Mohon ditandatangani. Saya baru selesai operasi.
Kamu yang datang mempersalahkan tanda tangan. Bukannya itu urusan perawat. Coba kamu tanya mereka sana. Tapi dok, sesuai SOP, bagian medis juga tanggung jawab DPJP. Saya hanya menjalankan tugas dok. Iya, saya tahu prosedurnya. Jangan ajar saya lagi. Cepat panggil perawatnya ke sini sekarang. Ya dok, ada apa memanggil saya? Lihat nih petugas analisis, dia bilang berkasnya tidak lengkap, padahal harusnya kamu yang mempersiapkan semuanya. Kerjaan kalian sebenarnya apa sih? Oh dok, saya sudah mengisinya sesuai dengan instruksi. Kalau ada bagian formulir yang belum terisi, itu bagian dokter, bukan perawat. Jangan salahkan saya kalau dokter lupa mengisi. Dokter, perawat, saya cuma ingin kelengkapan berkas. Sudah cukup, jangan bikin keributan di sini. Selamat pagi dok, mohon maaf saya mendengar perdebatan dari luar. Saya dari bagian assembly dan ini rekan saya dari bagian analisis. Ada masalah apa ini? Begini, kami sedang membahas kelengkapan berkas rekam medis pasien. Dokter belum menandatangani pada resume medis dan juga pada lembar keperawatan belum diisi semua. Jadi kami ada sedikit berdebat. Dok, kami hanya ingin membantu agar berkas segera diproses, bukan untuk saling menyalahkan. Kami tahu dokter sibuk, tapi alangkah baiknya dokter segera menandatangani dan perawat mohon bantuannya untuk melengkapi lembar keperawatan agar tidak ada hambatan lagi. Kalian ini, ya sudah, baik, saya memahami situasinya sekarang. Saya meminta maaf kepada perawat dan rekan-rekan sekalian karena saya lupa menandatangani berkas pasien. Baik, saya akan selesaikan sekarang juga. Baik dok, saya juga memohon maaf karena masih ada lembar keperawatan yang masih belum terisi dengan lengkap. Baik, akan segera saya lengkapi sekarang juga. Baik dokter, perawat, kami mohon maaf jika kehadiran kami tadi sempat mengganggu. Mari kita selesaikan ini dengan tenang agar pelayanan pasien tetap berjalan dengan lancar. Baik dok, kami izin permisi dulu. Makasih. Iya, sama-sama. Setelah seluruh berkas rekam medis dinyatakan lengkap, berkas langsung disimpan di ruangan filling sesuai nomor rekam medis. Penyimpanan yang teratur memudahkan pencarian kembali dan menjaga keamanan dokumen saat dibutuhkan. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari assembling, analisis, coding, hingga filling. Setiap proses memerlukan ketelitian kerjasama dan komunikasi yang efektif agar rekam medis tetap lengkap, akurat, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Jadi teman-teman, dari hasil praktik video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar dokumen rekam medis menjadi lebih lengkap dan benar. Komunikasi yang efektif juga sangat berpengaruh dalam kerjasama antar petugas sehingga pekerjaan terasa lebih mudah dan lancar. Jadi, pesan penting dari praktik video ini adalah kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk mengurangi kesalahan dan mendukung pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Dadah Murah, pelayanan tepat. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la